Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Neilva Luisa Simanjuntak dengan NIM 31S24017 dari Prodi Teknik Bioproses angkatan 2024. Di sini materi yang akan saya jelaskan adalah flow of truck adjacent immiscible fluid. Flow of truck adjacent immiscible fluid adalah fenomena aliran dua fluida yang tidak saling bercampur atau immiscible seperti minyak dan air, yang mengalir secara berdampingan dalam satu saluran atau sistem dengan batas antarmuka yang jelas di antara keduanya. Meskipun mengalir secara bersamaan, masing-masing fluida tetap mempertahankan sifat fisiknya tanpa terjadi pencampuran, sehingga terbentuk lapisan-lapisan aliran yang terpisah. Perilaku aliran ini dipengaruhi oleh perbedaan densitas, viskositas, tegangan antarmuka, serta kondisi aliran seperti kecepatan dan tekanan. Selanjutnya, asumsi yang pertama yaitu aliran dalam keadaan tunak atau tidak berubah terhadap waktu. Yang kedua, aliran berkembang sempurna atau profil kecepatan tidak berubah sepanjang arah aliran. Yang ketiga, tidak ada slip pada dinding padat, kontinuitas pada antarmuka cairan-cairan, atau kecepatan fluida di dinding sama dengan nol, dan aliran tetap kontinu di batas dua cairan. Yang keempat, fluida Newtonian, aliran tak termampatkan, cairan tidak saling tercampur atau immiscible. Yang terakhir, aliran hanya dalam arah jet. Selanjutnya, elemen volume. Dapat kita lihat dari gambar berikut. Kalau yang bagian ini adalah X, serta yang ini adalah delta X. Arah ke atas itu X tadi, dan arah aliran fluidanya itu adalah Z. Dan panjangnya itu adalah L. Saat Z di sebelah sini, Z-nya itu sama dengan 0. Sedangkan saat di bagian sini, Z sama dengan L. Interface pertemuan kedua permukaan fluida di sebelah sini yang tidak menyatu. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan densitas dan viskositas dari kedua fluida yang mengalir. Selanjutnya, untuk profil distribusi. Aliran dua cairan yang tidak bercampur yang terjadi di antara sepasang plat horizontal karena adanya pengaruh gradien tekanan. Dua cairan yang tidak dapat bercampur dan tidak dapat dimampatkan mengalir ke arah jet pada celah tipis horizontal dengan panjang L dan lebar W di bawah pengaruh gradien tekanan horizontal. Sedangkan pada kondisi ini, laju aliran fluida diatur sehingga celah tersebut berisi setengah dengan aliran fluida yang pertama dan setengah diisi dengan aliran fluida yang kedua. Di sini terdapat dua arah X dan Z karena terdapat dua fluida dengan massa jenis yang berbeda. Semakin dekat dengan dinding di sebelah sini, maka semakin besar shear stressnya. Ada di sebelah sini aliran ini menyatakan bahwa aliran adalah aliran laminar. Semakin dekat dengan dinding, maka kecepatannya itu semakin lambat karena solid dengan fluida itu saling bergesekan. Selanjutnya, cell momentum balance. Yang pertama, rate of momentum in by viscous transport di saat X. Dia menjadi hasilnya itu L dikali dengan W dikali tau XZ di saat X. Yang kedua, rate of momentum out by viscous transport saat X tambah delta X. Hasilnya itu L dikali W dikali tau XZ saat X ditambah delta X. Dan selanjutnya, pressure force acting saat Z sama dengan 0. Delta X dikali W dikali P0 saat Z sama dengan 0. Dan yang terakhir, pressure force acting saat Z sama dengan N. Min delta X dikali W dikali PL saat Z sama dengan L. Selanjutnya, cell momentum balance equation. Cell momentum balance equation itu rate of momentum in dikurang rate of momentum out ditambah dengan sum of forces sama dengan 0. Substitusi komponen yang sebelumnya kita dapat ke dalam
persamaan yang ini. Hasilnya itu menjadi L dikali W dikali tau XZ saat X dikurang L kali W dikali tau XZ saat X ditambah delta X ditambah delta X dikali W dikali P0 dikurang delta X dikali W dikali PL sama dengan 0. Bagi persamaan di atas dengan L kali W kali delta X. Hasilnya menjadi limit delta X mendekati 0, tau XZ saat X tambah delta X dikurang tau XZ saat X per delta X sama dengan P0 dikurang PL per L. Selanjutnya persamaan diferensial. Persamaan diferensial dari neraca sel berdasarkan prinsip turunan pertama dengan mengambil limit delta X sama dengan 0. Integrasikan sekali D per dx dikali D per dx tau xz sama dengan P0 dikurang PL per L sama dengan konstan. Tau xz sama dengan P0 dikurang PL per L dikali X ditambah dengan C1. Untuk cairan pertama atau lapisan di bawah, tau xz pertama sama dengan P0 dikurang PL per L dikali dengan X ditambah C11. Ini merupakan persamaan pertama. Untuk cairan kedua atau lapisan di atas, tau XZ2 sama dengan P0 dikurang PL per L dikali X ditambah dengan C1 yang kedua. Dan ini adalah persamaan yang kedua. Untuk selanjutnya, interface boundary condition. Interface boundary condition pada liquid-liquid interface, flux momentum dan kecepatan bersifat kontinu di seluruh interface. Boundary condition yang pertama atau BC1 pada X-nya itu sama dengan 0, tau XZ yang pertama sama dengan tau XZ yang kedua. Dari persamaan pertama dan kedua kita dapat P0 dikurang PL per L dikali 0 ditambah C1 yang pertama sama dengan P0 dikurang PL per L dikali 0 ditambah C1 yang kedua. Hasilnya itu menjadi C11 sama dengan C1 yang kedua sama dengan C1. Menerapkan hukum viskositas Newton pada persamaan yang pertama dan yang kedua, di mana tau xz sama dengan min mu dvz per dx. Untuk cairan yang pertama, min mu 1 dvz yang pertama per dx sama dengan P0 dikurang PL per L dikali X ditambah dengan C1. Ini merupakan persamaan yang ketiga. Selanjutnya untuk cairan yang kedua, min mu kedua dvz yang kedua per dx sama dengan P0 dikurang PL per L dikali X ditambah C1. Dan ini merupakan persamaan yang keempat. Selanjutnya, integrasi profil kecepatan. Integrasi pertama, profil kecepatan, dari persamaan ketiga dan keempat untuk mendapatkan profil kecepatan. Maka, VZ yang pertama sama dengan min P0 dikurang PL dikali X kuadrat per 2 mu 1L dikurang C1X per mu 1 ditambah C2 yang pertama. Ini merupakan persamaan yang kelima. Dan untuk VZ yang kedua sama dengan min P0 dikurang PL dikali X kuadrat per 2 mu 2L dikurang C1X per mu 2 ditambah C2 yang kedua. Dan ini adalah persamaan yang keenam. Kecepatan juga kontinu pada liquid-liquid interface boundary condition yang kedua atau BC2. Pada X-nya itu sama dengan 0 dan VZ1 sama dengan VZ yang kedua. Dari persamaan 5 dan 6 yang kita dapat di atas dapat kita tulis menjadi min P0 dikurang PL dikali 0 pangkat 2 per 2 mu L dikurang C1 dikali 0 per mu 1 ditambah C2 yang pertama sama dengan min P0 dikurang PL dikali 0 pangkat 2 per 2 mu L dikurang C1 dikali 0 per mu 2 tambah C2 pangkat C2 yang kedua. Hasilnya menjadi C2 pertama sama dengan C2 yang kedua sama dengan C2. Selanjutnya, wall boundary condition. Kondisi batas pada slip, boundary condition yang ketiga atau BC3. Pada X sama dengan B atau top well, VZ2 sama dengan 0. Dari persamaan 6 dapat kita tulis menjadi min P0 dikurang PL dikali B kuadrat per 2 mu 2L dikurang C1B dikurang mu 2 ditambah C2 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan yang ketujuh. Selanjutnya boundary condition 4 atau BC4.
pada X sama dengan min B atau bottom wall Vget yang pertamanya itu sama dengan 0. Dari persamaan kelima, kita dapatkan hasilnya P0 dikurang PL dikali min B kuadrat per 2 mu 1L dikurang C1 dikali min B per mu 1 ditambah C2 sama dengan 0. Min P0 dikurang PL dikali B kuadrat per 2 mu 1 kali L ditambah C1B per mu 1 ditambah C2 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan yang ke-8. Selanjutnya, konstanta integrasi C1. Selesaikan konstanta integrasi yang C1. Susun ulang persamaan dari step yang ke-6 tadi, karena mu1 lebih besar dari mu2, kita punya mu1 dikurang mu2 lebih besar dari 0. Jadi, C1 itu lebih kecil dari 0. Untuk C1B, 1 per mu1 ditambah 1 per mu2 sama dengan P0 dikurang PL dikali B kuadrat per 2L dikali 1 per mu1 dikurang 1 per mu2. Untuk C1B, mu2 tambah mu1 per mu1 kali mu2 sama dengan P0 dikurang PL dikali B kuadrat per 2L dikali mu2 dikurang mu1 per mu1 kali mu2. Untuk C1-nya menjadi P0 dikurang PL dikali B kuadrat per 2L dikali 1 per B dikali mu2 dikurang mu1 per mu1 ditambah mu2. C1-nya sama dengan minus P0 dikurang PL dikali B per 2L dikali dengan mu1 dikurang mu2 per mu1 ditambah mu2. Ini merupakan persamaan yang ke-9. Selanjutnya, konstanta integrasi C2. Substitusi nilai C1 dari persamaan 9 ke dalam persamaan ke-8. Sehingga min P0 dikurang PL B kuadrat per 2 mu 1L ditambah B per mu 1 dikali dengan min P0 dikurang PL dikali dengan B dibagi dengan 2L dikali mu 1 dikurang mu 2 per mu 1 ditambah mu 2 tambah C2 sama dengan 0. Min P0 dikurang PL dikali B kuadrat per 2 mu 1L dikurang P0 dikurang PL dikali B kuadrat per 2 mu 1L dikali mu 1 dikurang mu 2 per mu 1 tambah mu 2 tambah C2 sama dengan 0. C2 sama dengan P0 dikurang PL dikali B kuadrat per 2 mu 1L dikali 1 tambah mu 1 kurang mu 2 per mu 1 tambah mu 2. Selanjutnya, C2 sama dengan P0 dikurang PL kali B kuadrat per 2 mu 1L dikali dengan mu 1 tambah mu 2 tambah mu 1 dikurang mu 2 per mu 1 tambah mu 2. Untuk C2 sama dengan P0 dikurang PL dikali B kuadrat per 2 mu 1L dikali dengan 2 mu 1 per mu 1 tambah mu 2. C2 sama dengan P0 dikurang PL dikali B kuadrat per L kali mu 1 tambah mu 2 dan merupakan persamaan yang ke-10. Selanjutnya, final shear stress distribution. Substitusi nilai C dari persamaan 9 ke persamaan 1 dan 2. Maka, tau XZ sama dengan P0 dikurang PL per L dikalikan dengan X dikurang P0 kurang PL dikali B per 2L dikali mu 1 dikurang mu 2 per mu 1 tambah mu 2. Tau XZ sama dengan P0 dikurang PL per L dikali X kurang B per 2 dikali mu 1 dikurang mu 2 per mu 1 ditambah mu 2. Tau XZ sama dengan P0 dikurang PL dikali B per L dikali dengan X per B dikurang 1 per 2 dikali dengan mu 1 dikurang mu 2 per mu 1 tambah mu 2. Ini merupakan persamaan yang ke-11. Selanjutnya, profil kecepatan akhir. Substitusi nilai C1 dan C2 ke dalam persamaan 5 dan 6 yang kita dapat sebelumnya. Maka untuk cairan pertama atau lapisan bawah, Vget pertama sama dengan min P0 dikurang PL X kuadrat per 2 mu 1L ditambah P0 dikurang PL BX per 2 mu 1L dikali mu 1 dikurang mu 2 per mu 1 tambah mu 2 ditambah P0 dikurang PL dikali B kuadrat per L kali mu 1 ditambah dengan mu 2. Untuk Vget yang pertama sama dengan P0 dikurang PL dikali B kuadrat per 2 mu 1L dikali dengan min X kuadrat per B kuadrat
ditambah X per B dikali mu1 dikurang mu2 per mu1 tambah mu2 ditambah 2 mu1 per mu1 tambah mu2. Ini merupakan persamaan yang ke-12. Selanjutnya untuk cairan yang kedua atau lapisan atas, VZ2-nya itu sama dengan P0 dikurang PL dikali B kuadrat per 2 mu L dikali dengan min X kuadrat per B kuadrat ditambah X per B dikali dengan mu1 dikurang mu2 per mu1 tambah mu2 ditambah dengan 2 mu2 per mu1 tambah mu2. Ini merupakan persamaan yang ke-13. Catatan, kedua profil berbentuk parabola tetapi dengan kelengkungan yang berbeda karena perbedaan viskositas. Selanjutnya, kecepatan rata-rata. Perhitungan kecepatan rata-rata di setiap lapisan dihitung dengan VZ1 sama dengan 1 per B integral dari 0 sampai min B VZ1 dx. Yang kedua, VZ1 sama dengan 1 per B integral dari B sampai 0 XZ2 dx. Untuk liquid yang pertama, VZ1 sama dengan 1 per B integral dari 0 sampai B P0 dikurang PL dikali B kuadrat per 2 mu L dikali min X kuadrat per B kuadrat tambah X per B dikali dengan mu1 dikurang mu2 per mu1 tambah mu2 tambah 2 mu1 per mu1 tambah mu2 dx sama dengan P0 dikurang PL dikali B kuadrat per 2 mu1 dikali L dikali B dikali minus X pangkat 3 per 3B kuadrat ditambah X pangkat 2 per 2B per 2 dikali B dikali mu1 dikurang mu2 per mu1 tambah mu2 ditambah 2 kali mu1 X per mu1 tambah mu2 dari batas 0 sampai minus B. Sama dengan P0 dikurang PL dikali B per 2 mu L mu1L dikali dengan 0 dikurang B per 3 ditambah B per 2 dikali mu1 dikurang mu2 per mu1 tambah mu2 dikurang dengan 2B kali mu1 per mu1 tambah dengan mu2. Selanjutnya penyederhanaan VZ1-nya sama dengan P0 dikurang PL B dikali B kuadrat per 2M per 2 dikali mu1 dikali L dikali dengan 1 per 3 dikurang 1 per 2 kali mu1 kurang mu2 per mu1 ditambah dengan mu2 ditambah 2 kali mu1 per mu1 tambah mu2. Tentukan penyebut yang sama, hasilnya menjadi P0 dikurang PL dikali B kuadrat per 12 mu1L dikali dengan 2 mu1 tambah mu2 dikurang 3 mu1 dikurang mu2 tambah 12 mu1 per mu1 ditambah mu2. Untuk VZ1-nya menjadi P0 dikurang PL dikali B kuadrat per 12 mu1L dikali 7 mu1 tambah mu2 per mu1 tambah mu2. Ini merupakan persamaan yang ke-14. Selanjutnya, untuk liquid yang kedua, VZ2 sama dengan 1 per B integral dari B sampai 0 VZ2 dx. VZ2 sama dengan P0 dikurang PL dikali B kuadrat per 2 mu2 L dikali B dikali minus X pangkat 3 per 3B pangkat 2 ditambah dengan X pangkat 2 per 2 dikali B dikali dengan mu1 dikurang mu2 per mu1 tambah mu2 tambah 2 kali mu2 X per mu1 tambah mu2 dari B sampai ke 0 sama dengan P0 dikurang PL dikali B per 2 mu L dikali min B per 3 ditambah B per 2 dikali mu1 dikurang mu2 per mu1 ditambah mu2 tambah 2 dikali B dikali mu2 per mu1 tambah mu2. Penyederhanaannya menjadi P0 dikurang PL dikali B kuadrat per 12 kali mu2 kali L minus 2 mu1 dikali dengan minus 2 dikali mu1 tambah mu2 tambah 3 kali mu1 kali dikurang mu2 ditambah 12 mu2 per mu1 tambah mu2 sama dengan P0 dikurang PL dikali B kuadrat per 12 kali mu2 dikali L
dikali dengan minus 2 mu 1 dikurang 2 minus mu 2 ditambah 3 mu 1 dikurang 3 mu 2 tambah 12 mu 2 per mu 1 tambah mu 2. Untuk VZ2-nya menjadi P0 dikurang PL dikali B kuadrat per 12 mu 2L dikali 7 mu 2 tambah mu 1 per mu 1 tambah mu 2. Dan ini merupakan persamaan yang ke-15. Selanjutnya kecepatan maksimum. Kecepatan maksimum dvz per dx sama dengan 0. Dari persamaan profil kecepatan 12 dan 13, dvz per dx sama dengan P0 dikurang PL dikali B kuadrat per 2 mu L dikali dengan minus 2x per B kuadrat tambah 1 per B dikali mu 1 dikurang mu 2 per mu 1 ditambah mu 2 sama dengan 0. Minus 2x per B2 per B pangkat 2 ditambah dengan 1 per B dikali mu 1 dikurang mu 2 per mu 1 tambah mu 2 sama dengan 0. 2x per B pangkat 2 sama dengan 1 per B dikali mu 1 dikurang mu 2 per mu 1 tambah mu 2. Vmax-nya menjadi B per 2 dikali mu 1 dikurang mu 2 per mu 1 tambah mu 2. Untuk ini merupakan persamaan yang ke-17. Selanjutnya, kesimpulan yang didapat, yang pertama, shear stress distribution-nya yaitu rho xz sama dengan P0 dikurang PL kali B per L dikali X per B dikurang 1 per 2 dikali dengan mu 1 dikurang mu 2 per mu 1 tambah mu 2. Untuk velocity profile-nya menjadi VZ1 itu P0 dikurang PL dikali B kuadrat per 2 mu 1 dikali L dikali dengan minus X pangkat 2 per B pangkat 2 ditambah B ditambah X per B dikali mu 1 dikurang mu 2 per mu 1 ditambah mu 2 ditambah dengan 2 kali mu 1 per mu 1 tambah mu 2. Untuk VZ2-nya yaitu P0 dikurang PL dikali B kuadrat per 2 kali mu 2L dikali dengan minus X pangkat 2 per B pangkat 2 ditambah X per B dikali dengan mu 1 dikurang mu 2 per mu 1 tambah mu 2 ditambah 2 kali mu 2 per mu 1 tambah mu 2. Untuk average velocity-nya itu VZ1 sama dengan P0 dikurang PL kali B pangkat 2 per 12 mu 1 dikali L dikali dengan 7 mu 1 ditambah mu 2 per mu 1 tambah mu 2. Untuk VZ2-nya itu sama dengan P0 dikurang PL dikali B pangkat 2 per 12 mu 2L dikali dengan 7 mu 2 ditambah mu 1 per mu 1 tambah mu 2. Untuk max velocity-nya itu B per 2 dikali dengan mu 1 dikurang mu 2 per mu 1 ditambah mu 2. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.